semua, silakan duduk. Puji Tuhan, kalau semua dalam kondisi yang sehat, kita bertemu lagi bersama dalam pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak minta salah satu peserta didik dengan sukarela untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Silakan. Berjabat tangan dan teriak semangat, semangat, semangat sebanyak 3 kali. Bisa? Bisa. Oke, silakan laksanakan perintah Pak. Yang kompak kan? Oke. Nanti dalam hitungan ketiga secara serentak bisa saling memberi motivasi semangat, semangat, semangat. Silakan. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Pak harap kalian bisa mendengar lagu ini dan nanti Pak akan pilih secara acak siapa yang akan menjawab makna dari lagu yang kalian dengar. Bisa? Oke. Oleh sebab itu, dengarkan baik-baik, tangkap makna dari lagu yang akan Pak putarkan. Semua sudah siap? Ya. Kita akan mendengarkan secara bersama-sama. Nah, dari lagu yang sudah kalian dengar ini, Pak ingin bertanya siapa yang bisa sampaikan makna ketika dia mendengar lagu yang tadi Pak putar. Siapa yang berani untuk sampaikan makna lagunya? Ada yang bisa? Ada yang bisa sampaikan maknanya? Baik. Tadi makna paling penting yang Pak tangkap adalah bagaimana kita mencintai tanah air kita, bagaimana kita menyadari bahwa tanah air kita adalah tanah air yang subur. Nah, karena kesuburannya itu, maka banyak bangsa-bangsa dari Eropa datang untuk berdagang membeli hasil bumi dari tanah air kita, Indonesia. Nah, kalian pernah dengar monopoli atau tidak? Monopoli perdagangan? Pernah? Perdagangan? Pernah atau tidak? Pernah. Siapa yang pernah pergi pasar? Coba angkat tangan yang pernah pergi pasar. Nah, Pak rasa semua pasti pernah pergi pasar. Nah, kenapa Pak tanya itu? Sukarela membantu. Silakan aja. Yang lain bisa perhatikan ya. Tema kondisi masyarakat masa penjara. Tema monopoli dan aroma. Model dan metode. Model problem aspek teori. Metode
tangan untuk adik-adik. Kita capai di pertemuan hari ini. Baik, tunggu Pak Lem dia baik-baik supaya nanti bisa dibaca. Nanti siap salah satu anak kalau bisa secara sukarela untuk membaca ini tema sampai dengan tujuan pembelajaran di depan. Kondisi masyarakat masa penjajahan. Subtemanya yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah monopoli perdagangan dan adu domba. Jadi hari ini kita akan bahas monopoli perdagangan dan adu domba ya. Model dan metode yang Pak gunakan hari ini Pak akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Dan metode yang Pak gunakan adalah diskusi kelompok. Jadi nanti Pak akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Setelah itu kalian akan berdiskusi mencari jawaban dari LKPD yang sudah Pak siapkan. Setelah selesai diskusi kalian presentasi. Habis presentasi teman-teman dari kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok tersebut. Bisa? Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai atau kita capai bersama di hari ini ada 3. Yang pertama, melalui aktivitas diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi monopoli dan adu domba dengan benar. Jadi tujuan pertama kalian bisa identifikasi dulu. Setelah kalian bisa identifikasi, kita lanjut tujuan kedua. Melalui aktivitas diskusi, peserta didik dapat menganalisis. Dari identifikasi dia naik level ke analisis. Kalian bisa analisis tentang monopoli perdagangan dengan adu domba dengan benar. Setelah kalian sudah bisa identifikasi, kalian sudah bisa analisis, tahap terakhirnya adalah kalian bisa menyajikan. Jadi melalui aktivitas diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis monopoli dan adu domba dengan benar. Jadi tujuan yang terakhir adalah kalian bisa presentasi atau menyajikan di depan teman-teman dan Pak Guru. Bisa? Bisa kita lihat lampu tangan ya. Oke. Lebih kompak ya. Nanti Pak akan percepat gerakan tangan Pak. Konsentrasi di tangan Pak. Nanti dua-dua yang pegang lagu, jangan cuma satu orang. Bisa? Oke, kita mulai. Ulang. Perhatikan tangan. Perhatikan tangan Pak. Perhatikan tangan Pak. Masih belum konsentrasi. Ulang. Perhatikan tangan Pak. Masih ada suara yang belum konsen. Perhatikan ulang. Luar biasa.
tidak jelas langsung tanya Pak ya. Komunikasi dengan ketuk meja, nanti Pak akan tunjuk di meja kalian. Yang keempat, hak melakukan perjalanan belajar rajin. Siapa yang berkuasa menentukan harga beli dan perintah buruh petani? Jawaban. Suara agak lebih besar ya, supaya terdengar oleh teman yang lain. Jawaban POC yang menguasai harga beli dan perintah hidup petani. 2. Bagaimana nasib para pedagang lain yang ingin sama-sama berdagang dan perintah? Jawaban. Karena POC menguasai perdagangan Indonesia, oleh karena itu POC tidak mengizinkan menjual dan perintah pada POC. 3. Bagaimana penilaianmu terhadap monopoli? Jawaban sangat buruk. Baik. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2, berikan apresiasi kalian untuk kelompok 1. Silakan berdiri, berikan apresiasi kalian. Kelompok 2 siap terima apresiasi dari kelompok 1. Nanti kompak ya. Ayo silakan kelompok 2 silakan. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Kurang kompak, ulangi. Lebih kompak. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Kelompok 2 bilang semangat, semangat, semangat. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Baik. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4? Silakan memberikan pertanyaan kalau ada. Ada yang belum dimengerti bisa ajukan pertanyaan. Kelompok 2 ada? Tidak? 3? Tidak ada. 4? Tidak ada? Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, Pak anggap kalian mengerti, nanti di akhir baru Pak berikan penguatan. Silakan tutup kelompok 1. Suara agak tinggi supaya bisa didengar betul. Sudah? Silakan kembali. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Mereka semangat akan presentasikan hasil kata-kata. Siapa yang paling berkuasa menentukan harga beli dan perintah milik petani? Yang paling berkuasa seperti Yamin Johan Jawabannya Cornelis. Bagaimana nasib para pedagang lain yang ingin sama-sama berdagang dan perintah? Nasib para pedagang sangat menentukan. Bagaimana penilaianmu terhadap monopoli? Isi hak otonomi istimewa 1. Hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak monopoli perdagangan pemerintahan. Baik. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok 3.
berikan apresiasi kalian untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. 1, 2, 3. Tetap semangat, raih prestasi. Luar biasa, kata kelompok 3, tetap semangat, raih prestasi. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah bagi kita. Oke. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4? Kelompok 1 ada? Ada, silakan. Bagaimana penilaianmu terhadap praktik monopoli? Kelompok 1 bertanya bagaimana penilaian kelompok 3 terhadap praktik monopoli. Penilaian kami terhadap praktik monopoli sangat buruk karena kau tidak mengizinkan rakyat Indonesia menjual dan banyak kepada pihak lain. Luar biasa. Bagaimana kelompok 1? Pas. Oke. Sekali lagi berikan apresiasi yang meriah untuk kelompok 3, 2 dan kelompok 1. Baik. Masih ada? Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada? Oke, baik. Silakan tutup saya. Tutup. Silakan. Demikian hasil presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Silakan kembali. Bisa arahkan perhatian kepada kelompok 3 yang sedang presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di sini karena mempresentasikan hasil kami. Pertanyaan, siapa yang paling berkuasa menunjukkan karya basic yang paling bagus? Kelompok 1. Petani, jawaban, POC, dan monopoli perdagangan. Kedua, bagaimana nasib para pedagang lain yang ingin sama-sama berdagang rempah-rempah? Jawaban, mereka sangat menderita karena hasil panen rempah-rempah diambil oleh para peset. Tiga, bagaimana penilaianmu terhadap praktik monopoli? Monopoli dapat merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan bangsa penjajah. Hak atau favorit atau istimewa POC. 1. Hak mencipta uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Dampak monopoli dalam perdagangan terhadap POC, mereka untung, dan terhadap masyarakat Indonesia, mereka rugi dan menderitanya. Dari teman-teman ada yang bertanya kami berikan waktu. Luar biasa presentasi dari kelompok 3. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 1. Luar biasa, tetap semangat. Kurang kompak, ulangi. Ulangi. Luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1. Siapa yang paling berkuasa menentukan harga beli rempah-rempah milik petani? Yang paling berkuasa menentukan harga beli rempah-rempah milik petani adalah POC. Nomor 2. Bagaimana nasib para pedagang lain yang ingin sama-sama berdagang rempah-rempah? Nasib para pedagang yang dengan adanya monopoli rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka, sehingga mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada POC. 3. Bagaimana penilaian terhadap praktik monopoli? Itulah praktik monopoli dijadikan oleh POC
Berikan apresiasi yang meriah untuk kelompok 4. Oke, kelompok 3. Berikan apresiasi kalian kepada kelompok 5. Silakan kelompok 3. Yang kompak ya, ini kelompok yang terakhir. Ulangi, kurang kompak. Luar biasa, kata kelompok 3, semangat, semangat. Dampak apa saja monopoli dalam perdagangan? Sudah. Dampak monopoli dalam perdagangan. Belum sempat kerja. Oke, baik. Ini kelompok 3 belum sempat kerja. Dia yang menentukan harga rempah-rempah di Indonesia waktu itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nasib para pedagang lain yang ingin sama-sama berdagang rempah-rempah? Tadi sudah dijawab ya. Pedagang lain tidak diizinkan membeli rempah-rempah dari petani yang ada di Indonesia. Mereka diizinkan beli rempah-rempah hanya melalui VOC. Jadi VOC dia beli ini rempah-rempah di petani dengan harga murah. Petani menjadi menderita karena harga terlalu murah. Dia jual ke pedagang lain yang ingin beli dengan harga yang tinggi, sehingga dia dapat keuntungan di situ. Jadi jawaban untuk ini nomor 2 itu, nasib pedagang yang lain tidak bisa berdagang atau membeli hasil rempah-rempah lewat langsung kepada petani, sehingga mereka sangat menderita. Bisa? Oke. Soal yang ketiga, bagaimana penilaianmu terhadap praktek monopoli? Penilaian terhadap praktek monopoli tadi juga sudah bagus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Monopoli itu tidak boleh kita setujui. Karena apa? Karena dalam satu ini perdagangan, apabila proses perdagangan itu dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang, maka harga akan dia atur. Contoh sederhananya, kita punya hasil bumi, tanah kita punya. Di sini kalau biasa lihat petani lebih banyak hasilkan apa di wilayah kalian sini? Sayur ya. Oke, kita anggap rempah-rempah itu sayur. Kalian tanam sayur di kalian punya tanah sendiri. Kalian harus timba air siram tiap hari. Tapi setelah kalian panen, orang yang datang beli dengan harga yang sangat murah. Padahal kalian yang capek, kalian yang waktu zaman dulu ini orang tua nenek moyang kita tidak sekolah. Tingkat pendidikan mereka sangat rendah, belum mengenal sekolah. Oleh sebab itu bangsa dari barat datang bisa dengan mudah ini mengadu domba mereka, saling berperang, dengan mudah menipu mereka sehingga mereka gampang untuk dijajah. Sebagai anak sekolah, kita di perbatasan langsung dengan Timor Leste, di Sutua ini langsung dengan Timor Leste, dengan Keva, dengan Ampoang. Sebagai anak-anak di daerah perbatasan, harapan Pak, kalian bisa sekolah dengan rajin, bisa tamatkan pendidikan setinggi mungkin, sehingga jangan dipengaruhi oleh orang-orang dari bangsa lain. Minimal kalian bisa dengan pendidikan itu kalian bisa menghidupi diri kalian tanpa ada penjajah atau tanpa ada ini dorongan-dorongan dari luar yang bisa membuat kalian menjadi jauh. Bisa? 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 Baik. Sebelum kita akhiri, kami minta kalian siapkan selembar kertas, tuliskan refleksi kalian kepada Pak. Perasaan selama kalian mengikuti pelajaran hari ini. Senangkah, marah, atau jengkel? Ini bahagia, terserah kalian mau tulis apa. Tidak usah tulis nama, cukup tulis perasaan kalian saja. Tidak usah tulis nama, langsung tulis perasaan kalian. Nanti dikumpulkan kepada Pak. Di sini pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerja paksa. Kerja paksa, jadi harapan Pak kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik, belajar materi di perpustakaan secara mandiri, bisa
lewat ini Google juga bisa. Kalau ada HP, ada pulsa bisa kalian cari lewat Google. Intinya bahwa kalian bisa belajar mandiri sehingga nanti pertemuan berikutnya ketika Pak masuk, kalian sudah punya dasar untuk kita mulai belajar. Bisa? Ingin doa. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Baik, siap diri untuk berdoa ya.